Halo Sobat Fakta Dunia, di video kali ini kita akan membahas tentang DPR jika dibubarkan, apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Mari kita bahas. Baru-baru ini, isu mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat atau seringkali kita panggil DPR kerap muncul di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena menurunnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat akibat kasus korupsi, rendahnya kinerja legislasi, atau kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Seperti kejadian kemarin, di mana hampir banyak orang melakukan demo besar-besaran sampai membakar fasilitas umum dan tewasnya beberapa orang atas kejadian demo kemarin. Hal ini juga terjadi karena kenaikan tunjangan dan gaji DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat dan korupsi yang tidak ada habisnya. Hal inilah yang membuat munculnya pikiran masyarakat bahwa negara mungkin akan lebih baik tanpa keberadaan DPR. Namun, jika hal itu terjadi, apakah menjadi solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat atau malah menjadi awal dari kehancuran negara? Gagasan besar semacam itu tidak bisa dipandang sekedar dari rasa kecewa semata, melainkan harus ditinjau secara mendalam mengenai dampak positif maupun negatif yang mendalam. Tapi, jika DPR dibubarkan, apakah itu menjadi solusi terbaik atau malah menjadi awal kehancuran bagi negeri ini? Dewan Perwakilan Rakyat atau seringkali kita panggil DPR adalah sebuah lembaga legislatif nasional yang mewakili suara rakyat di tingkat pusat. Anggotanya dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali oleh rakyat Indonesia. DPR adalah bagian dari lembaga legislatif bersama DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dan berdampingan dengan Presiden dan MK dengan membentuk sistem check and balance dalam negara demokrasi. DPR juga berperan dalam pembuatan undang-undang, membahas dan menyusun RUU bersama Presiden dan DPD, mengubah atau mencabut undang-undang yang sudah berlaku dan membahas serta menyetujui RAPBN bersama Presiden dan menyusun kebijakan anggaran negara. Tidak hanya itu, DPR juga mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, memanggil pejabat negara untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan DPR memegang peran penting dalam sistem presidensial Indonesia, yakni sebagai penyeimbang kekuasaan presiden sebagai wakil rakyat dalam membuat keputusan politik nasional. Kesimpulannya, DPR adalah wakil rakyat yang punya kekuasaan besar, tapi juga tanggung jawab yang besar. Dalam sistem demokrasi, keberadaan DPR sangatlah penting untuk memastikan kekuasaan tidak hanya terpusat di tangan eksekutif. Maka dari itu, pembubaran bukanlah jalan solusi yang terbaik untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia, melainkan dengan cara perbaikannya bukan dengan membubarkan, tapi dengan meningkatkan transparansi, integritas, dan kinerja anggotanya. Jika dilihat dari sisi positifnya, dampak positif jika DPR dibubarkan: 1. Mengurangi pengeluaran negara. Gaji anggota DPR sangatlah besar, belum termasuk tunjangan, fasilitas, dan perjalanan dinas. Jika DPR dibubarkan, anggaran itu bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Gaji anggota DPR Indonesia berada di peringkat keempat terbesar di dunia menurut data dari Independent Parliamentary. Anggota DPR Indonesia dapat memiliki pendapatan sekitar 65.000 US dollar atau sekitar
780 juta per tahun. Itu pun tidak termasuk gaji ke-13, dana reses, atau aspirasi daerah pemilihan. Total pendapatan dalam setahun lebih dari 1 miliar. Yang kedua, mengurangi korupsi dan konflik kepentingan. DPR sering dikritik karena kasus korupsi seperti suap dalam pengesahan undang-undang atau proyek negara. Tanpa DPR, potensi penyalahgunaan kekuasaan di legislatif bisa berkurang drastis, terutama jika sistem penggantinya lebih transparan dan bebas konflik kepentingan dan juga bekerja secara independen. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Dalam sistem normal, setiap undang-undang harus dibahas lama di DPR, bahkan sering macet karena tarik ulur politik. Jika DPR dibubarkan dan diganti sistem yang lebih efisien, kebijakan negara bisa lebih cepat diputuskan dan dijalankan. Yang keempat, rakyat bisa dengar langsung suara mereka. Pembubaran DPR berpotensi mengurangi praktik politik transaksional yang selama ini sering kali terjadi. Banyak pihak menilai bahwa DPR kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan elit politik. Bahkan, syarat dengan praktik lobby dan kompromi yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat. Jika sistem baru yang menggantikan DPR memungkinkan rakyat ikut terlibat langsung, misalnya lewat sistem digital voting atau dewan rakyat langsung, maka aspirasi masyarakat lebih didengar. Tidak perlu wakil yang belum tentu benar-benar mewakili hati rakyat Indonesia yang tertinggal. Yang kelima, menghapus politik uang dan nepotisme. Banyak anggota DPR terpilih karena politik uang, bukan karena kualitas atau prestasi. Dengan membubarkan DPR dan membangun sistem politik baru yang bersih dan meritokratis dan juga independen, maka orang yang kompeten dan jujur bisa lebih punya tempat. Demokrasi jadi lebih bersih dan adil di parlemen sistem pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, apa dampak negatif jika DPR dibubarkan? Maka masalah yang akan didapat juga akan lebih besar. Jika DPR dibubarkan, maka dampak negatif yang akan kita dapat. 1. Tidak ada pengawas kekuasaan presiden. DPR adalah lembaga yang menguasai pemerintah eksekutif. Kalau DPR dibubarkan, presiden bisa menjalankan kekuasaan tanpa kontrol, berisiko menjadi otoriter atau diktator seperti pada zaman dulu pada Perang Dunia Kedua, pada saat Hitler menjadi presiden atau ketua partai daripada Nazi. Yang kedua, rakyat kehilangan wakil suara. DPR dipilih dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kalau tidak ada DPR, tidak ada yang menyampaikan keluhan atau kebutuhan rakyat secara resmi di pemerintahan. Yang ketiga, tidak ada mekanisme pembuatan undang-undang yang sah. DPR berperan besar dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang. Tanpa DPR, undang-undang bisa dibuat sepihak oleh pemerintah tanpa musyawarah, bahkan bisa merugikan rakyat dalam jumlah besar. Yang keempat, demokrasi melemah. DPR adalah bagian penting dari sistem demokrasi legislatif. Jika dibubarkan, sistem demokrasi bisa rusak atau berubah jadi pemerintahan otoriter atau diktator. Yang kelima, krisis ketatanegaraan. Pembubaran DPR secara sepihak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena DPR diatur dalam konstitusi. Akibatnya bisa muncul kekacauan hukum, protes besar-besaran, bahkan instabilitas politik. Kita ambil contoh seperti negara Thailand yang pernah membubarkan parlemennya sendiri berkali-kali. Dengan kudeta oleh Jenderal Chang Ho-cha, memimpin kudeta militer, membubarkan parlemen atau DPR-nya sendiri, dan mengambil alih kekuasaan. Maka dari itu, dampak negatif jangka panjang, demokrasi mundur, kudeta, dan pembubaran DPR menyebabkan Thailand dikuasai militer dan kebebasan sipil dibatasi. Konstitusi diubah sepihak oleh militer, membuat konstitusi baru yang memperkuat kekuasaan militer dan mengurangi kekuatan sipil. Ketergantungan pada kekuasaan otoriter
kekuasaan militer sulit dilepaskan. Demokrasi hanya jadi formalitas. Citra internasional menjadi rusak. Investor asing kehilangan kepercayaan karena tidak ada kepastian hukum dan politik. Protes rakyat meningkat. Generasi muda Thailand banyak yang menuntut demokrasi sejati dan menolak sistem otoriter atau diktator yang dipimpin dan dikudetahi oleh militer. Kesimpulannya, pembubaran DPR di Thailand bukan jalan keluar jangka panjang, tapi justru awal kemunduran demokrasi. Yang terlihat tenang hanya sementara, tapi dalam jangka panjang, demokrasi lumpuh, rakyat tidak bebas bicara, dan negara dikendalikan oleh militer. Solusi yang lebih sehat adalah reformasi lembaga, bukan pembubaran paksa, dan lebih teliti dalam pemilihan pemilu untuk wakil rakyat selanjutnya.